Halo Ibu Amel dan Ibu Tri. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang psikoanalisis Freud. Sebelum masuk ke pembahasannya, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Nah, yang pertama itu ada Sylvie Harum Indah Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 109. Yang kedua, Akila Kafitz Nanamaya dengan 3 digit NIM terakhir 113. Ketiga, Hartati Pragita Tejeus dengan 3 digit NIM terakhir 114. Yang keempat, ada Shelisabella dengan 3 digit NIM terakhir 112. Dan yang terakhir, Angelica Gloria Tulak dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang Freud, Psychosexual Stages of Development. Freud berpendapat bahwa tipe karakter unik seseorang berkembang di masa kanak-kanak, sebagian besar dari interaksi orang tua dan anak. Anak senantiasa berusaha memaksimalkan kesenangan dengan memenuhi tuntutan ID, sedangkan orang tua sebagai wakil masyarakat berusaha memaksakan tuntutan realitas dan moralitas. Begitu pentingnya Freud mempertimbangkan pengalaman masa kanak-kanak, sehingga dia mengatakan bahwa kepribadian orang dewasa dibentuk dengan kuat dan dikristalisasi pada usia 5 tahun. Dalam pengamatannya, karakter diturunkan dari tahap perkembangan psikoseksual. Setiap tahap dibentuk oleh zona sensitif seksual tubuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan setiap tahap perkembangan juga ada konflik yang harus diselesaikan sebelum bayi atau anak dapat maju ke tahap berikutnya. Tahapan pertama adalah tahapan oral. Tahapan pertama perkembangan psikoseksual ini berlangsung dari lahir sampai beberapa saat selama tahun pertama. Selama periode ini, sumber kesenangan utama bayi adalah mulut. Bayi memperoleh kesenangan dari menghisap, menggigit, dan menelan. Tentu saja, mulut jelas digunakan untuk bertahan hidup. Tetapi, Freud lebih menekankan pada kepuasan erotis yang didapat dari aktivitas oral. Selama tahap ini, bayi sangat bergantung pada ibu atau pengasuh yang menjadi objek utama libido anak. Bayi belajar dari ibunya untuk memandang dunia sebagai tempat yang baik atau buruk, tempat yang memuaskan atau membuat frustasi, aman atau berbahaya. Ada 2 cara berperilaku selama tahap ini. Yang pertama, oral incorporative behavior atau menerima, dan yang kedua oral agresif or oral sadistic behavior atau menggigit dan meludah. Oral incorporative behavior terjadi ketika terlalu dimanjakan saat masih bayi. Mereka akan terus bergantung dan mengharapkan orang lain memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, mereka menjadi terlalu mudah tertipu, menelan atau mempercayai apapun yang diberitahukan kepada mereka, dan terlalu mempercayai orang lain. Orang-orang seperti itu diberi label oral passive personality types. Yang kedua, oral agresif or oral sadistic behavior terjadi selama erupsi gigi yang menyakitkan dan membuat frustasi. Mereka yang terpaku pada level ini cenderung pesimisme berlebihan, permusuhan, dan agresivitas. Mereka cenderung argumentatif, sarkastik, dan menunjukkan kekejaman terhadap orang lain. Mereka cenderung iri pada orang lain dan mencoba mengeksploitasi dan memanipulasi mereka dalam upaya untuk mendominasi mereka. Tahap oral berakhir pada saat penyapihan. Meskipun beberapa libido tetap ada, jika fiksasi telah terjadi, kemudian fokus bayi akan bergeser ke ujung lainnya. Yang kedua adalah tahapan anal yang berlangsung ketika usia bayi memasuki 1 tahun hingga 3 tahun. Sekitar usia 18 bulan ketika dimulainya toilet training dibuat untuk anak, Freud percaya bahwa pengalaman toilet training selama tahap anal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian. Buang air besar menghasilkan kesenangan erotis bagi anak, tetapi dengan dimulainya toilet training, anak ditempatkan di bawah tekanan untuk belajar menunda kesenangan ini. Untuk pertama kalinya, kepuasan dari dorongan naluriah diganggu ketika orang tua berusaha mengatur waktu dan tempat untuk buang air besar. Seperti yang dapat dibuktikan oleh setiap orang tua, ini adalah masa konflik bagi semua orang. Anak-anak belajar bahwa mereka memiliki senjata yang dapat digunakan untuk melawan orang tua mereka. Anak memiliki kendali atas sesuatu dan dapat memilih untuk menuruti atau tidak tuntutan orang tua tersebut.
Jika toilet training tidak berjalan dengan baik, misalnya jika anak mengalami kesulitan belajar atau orang tua terlalu menuntut, anak mungkin bereaksi dengan salah satu dari dua cara. Salah satu caranya adalah buang air besar kapanpun dan dimanapun orang tua tidak menginginkannya, sehingga melanggar aturan. Anak-anak yang menganggap ini sebagai teknik yang memuaskan untuk mengurangi frustasi dan sering menggunakannya dapat mengembangkan kepribadian anal agresif. Bagi Freud, ini adalah dasar dari berbagai bentuk perilaku bermusuhan dan sadis dalam kehidupan orang dewasa, termasuk kekejaman, sifat merusak, dan amukan. Cara kedua bagi anak untuk bereaksi terhadap rasa frustasinya saat menggunakan toilet training adalah dengan menahan atau menahan kotorannya. Ini menghasilkan perasaan kenikmatan erotis dan bisa menjadi teknik sukses lain untuk memanipulasi orang tua. Mereka mungkin menjadi khawatir, bahkan panik jika anak tersebut melewati hari-hari tanpa buang air besar. Dengan demikian, anak menentukan metode baru untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Namun perilaku tersebut adalah dasar untuk pengembangan kepribadian yang keras kepala dan gigir. Orang yang tahan anal cenderung kaku, keras kepala, dan terlalu teliti. Yang ketiga adalah tahapan falik. Serangkaian masalah baru muncul sekitar tahun keempat hingga kelima, ketika fokus kesenangan bergeser dari anus ke alat kelamin. Anak-anak pada tahap falik menunjukkan minat yang cukup besar dalam mengeksplorasi dan memanipulasi alat kelamin milik mereka sendiri dan teman bermain mereka. Kesenangan berasal dari daerah genital tidak hanya melalui perilaku seperti masturbasi, tetapi juga melalui fantasi. Anak menjadi penasaran tentang kelahiran dan tentang mengapa anak laki-laki memiliki penis dan anak perempuan tidak. Tahap falik adalah tahap terakhir dari tahap pragenital atau masa kanak-kanak, dan konflik falik adalah tahap yang paling rumit untuk diselesaikan. Kepribadian falik sendiri memiliki konflik dan tingkat resolusinya sangat penting dalam menentukan hubungan orang dewasa dengan lawan jenis. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menyebabkan bentuk kecemasan pengebirian. Meskipun terus-menerus bertindak untuk mencoba menarik lawan jenis, mereka kesulitan membangun hubungan heteroseksual yang matang. Mereka membutuhkan pengakuan dan penghargaan yang konstan atas apa yang mereka lihat sebagai kualitas mereka yang menarik dan unik. Selama mereka menerima dukungan seperti itu, mereka berfungsi dengan baik. Tetapi jika kurang, mereka merasa tidak mampu dan rendah diri. Freud menggambarkan kepribadian falik laki-laki sebagai kurang ajar, sombong, dan percaya diri. Pria dengan kepribadian ini mencoba untuk menegaskan atau mengekspresikan kejantangan mereka melalui penaklukan seksual yang berulang. Sedangkan kepribadian falik wanita dimotivasi oleh kecemburuan pada penis, membesar-besarkan kewanitaannya, dan menggunakan bakat dan pesonanya untuk menguasai dan menaklukkan pria. Tahapan keempat adalah tahapan latensi yang dimulai ketika berusia 5 tahun hingga masa pubertas. Badai dan tekanan pada tahap perkembangan psikoseksual oral, anal, dan falik membentuk materi dasar yang membentuk sebagian besar kepribadian orang dewasa. 3 struktur utama, ID, ego, dan superego, telah dibentuk sekitar usia 5 tahun dan hubungan di antara mereka diperkuat. Periode latensi bukanlah tahap perkembangan psikoseksual. Naluri seks tidak aktif selama waktu ini. Freud percaya, untuk sementara waktu, periode ini disublimasikan dalam kegiatan sekolah, hobi, olahraga, serta dalam mengembangkan persahabatan dengan sesama jenis. Tahapan kelima adalah tahap genital. Genital adalah tahap terakhir perkembangan psikoseksual dimulai saat usia remaja hingga dewasa. Tubuh menjadi dewasa secara fisiologis. Freud percaya bahwa konflik selama periode ini tidak sekuat di tahap lainnya. Remaja harus tunduk pada sanksi sosial dan tabu yang ada terkait ekspresi seksual, namun ia percaya bahwa konflik dapat diminimalisir melalui sublimasi. Energi seksual yang mendesak untuk berekspresi di tahun-tahun remaja setidaknya dapat dipenuhi sebagian melalui upaya mencari pengganti yang dapat diterima secara sosial dan kemudian melalui hubungan orang dewasa yang berkomitmen. Tipe kepribadian genital mampu menemukan kepuasan dalam cinta dan pekerjaan.
Yang terakhir menjadi jalan keluar yang dapat diterima untuk sublimasi impulse ID. Oke, jadi kita masuk ke assessment dari psikoanalisis Freud ini. Yang pertama itu asosiasi bebas. Jadi, metode ini terinspirasi dari Breuer yang ingin membantu seorang pasien perempuannya yang menunjukkan gejala histeria. Nah, lalu ia menemukan teknik hipnosis dengan mengontrol pasiennya dan dapat membuat pasien tersebut mencurahkan hal-hal apa saja yang mengganggu dalam pikirannya, sehingga pasien ini dapat merasa lebih lega. Akhirnya, teknik hipnosis ini juga dikembangkan oleh Freud. Nah, ia menamakannya katarsis. Katarsis ini merupakan pengekspresian emosi negatif dengan tujuan untuk mengurangi perasaan yang mengganggu. Tapi setelah itu, Freud juga tidak menggunakan teknik hipnosis lagi karena ia merasa kesusahan dalam menggunakannya. Karena dia udah tidak menggunakannya lagi, ia berusaha mencari cara lain dan menamakannya asosiasi bebas. Cara kerjanya yaitu Freud ini dia meminta pasiennya untuk berkonsentrasi, rileks dan berbaring di sofa. Tapi Freudnya sendiri ini akan duduk membelakangi pasiennya, jadi pasiennya itu tidak dapat melihatnya. Tujuannya itu ya supaya pasiennya ini merasa nyaman dan tidak berasa ragu untuk menceritakan apapun yang ada dalam pikirannya. Nah, namanya itu asosiasi bebas, tapi dia itu tidak bekerja secara bebas sepenuhnya loh. Nah, ini dikarenakan ya adanya resistensi saat pasien itu diminta menceritakan tentang hal-hal yang menurut mereka itu terlalu menyakitkan ataupun memalukan. Yang kedua itu analisis mimpi. Arti mimpi sendiri menurut Freud itu merupakan keinginan, ketakutan, dan juga konflik yang terdapat dan dipendam dalam alam bawah sadar kita. Nah, mimpi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manifest content adalah kejadian real dalam mimpi yang dialami. Terus yang kedua itu latent content, yaitu interpretasi kejadian dalam mimpi tersebut sebagai suatu simbol yang tersembunyi. Nah, sesuai dengan namanya, analisis mimpi itu yaitu kita menganalisis mimpi kita sendiri. Nah, jadi teknik ini melibatkan interpretasi mimpi dengan tujuan untuk mengungkapkan pesan bawah sadar kita yang berupa permasalahan seperti kekhawatiran, kemarahan, maupun hasrat dalam diri seseorang. Selanjutnya, kritik terhadap penelitian Freud. Yang pertama, metode penelitian studi kasus Freud, di mana metode tersebut membuat data Freud tidak bisa diverifikasi kebenarannya karena situasi masa kecil pasiennya dan situasi ketika Freud sedang mewawancarai pasiennya tidak bisa dikonstruksi ulang. Yang kedua, sampel penelitian kecil dan tak representatif. Sampel penelitian Freud terbatas hanya pada dirinya sendiri dan mereka yang memilih untuk menjalani psikoanalisis dengannya. Dari sampel tersebut, riset-riset Freud tidak representatif dan sulit untuk membuat generalisasi dari sampel yang terbatas terhadap populasi secara umum. Yang ketiga, data bersifat subjektif. Karena Freud bisa saja hanya ingat beberapa bagian dari sesi pertemuannya dan atau menginterpretasikan kata-kata pasiennya agar mendukung teorinya. Ada kritik yang mengatakan juga kalau ada kemungkinan Freud hanya menarik kesimpulan dan tidak benar-benar mendengarkan dari kisah-kisah seduksi seksual pada masa kecil berdasarkan evaluasi terhadap gejala-gejala yang ada pada pasiennya. Ada kemungkinan lain juga yaitu Freud menggunakan sugesti atau prosedur-prosedur yang lebih koersif untuk menghilangkan atau menanamkan memori-memori seduksi yang kenyataannya tidak ada seduksi yang terjadi. Dengan begitu, tidak bisa dipastikan keakuratan data Freud walaupun ada kemungkinan data Freud yang berupa catatan-catatan pertemuan dengan pasien tersebut akurat. Yang keempat, data hasil penelitian Freud tak sistematis dan tak terkontrol. Karena Freud tidak merekam obrolannya dengan pasiennya dan bahkan catatan sesi pertemuannya dibuat beberapa jam setelah sesi pertemuan tersebut terjadi. Yang kelima, adanya ketidaksesuaian catatan Freud dengan sejarah kasus yang diterbitkan. Ditemukan sejumlah perbedaan terkait dengan lama analisis dan sekuen kejadian yang diungkapkan selama analisis, serta klaim-klaim penyembuhan yang tidak substansial antara catatan Freud dengan sejarah kasus yang diterbitkan. Tidak ada cara yang mungkin untuk memastikan atau membuktikan apakah Freud membuat pernyataan-pernyataan ini dengan sengaja untuk mendukung posisinya, atau apakah berasal dari desakan pikiran tak sadarnya sendiri.
Nah, kemudian ada percobaan saintifik terhadap konsep Freudian. Yang pertama, the unconscious. Banyak penelitian mengenai ketidaksadaran yang melibatkan persepsi bawah sadar, perilaku bertujuan, dan emosi dalam penelitiannya, yang hasilnya menunjukkan kalau ketidaksadaran memiliki peran dalam pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, dan pemrosesan informasi yang lebih kompleks. Yang kedua, the ego. Para peneliti psikoanalisis mengidentifikasi dua komponen ego, yaitu ego kontrol, kemampuan mengontrol id atau keinginan kita, dan ego resiliensi, kemampuan menyesuaikan tingkat kontrol ego terhadap perubahan situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kontrol ego yang rendah cenderung lebih agresif. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, individu dengan tingkat resiliensi ego yang tinggi cenderung lebih bisa mengatasi stres dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ego kontrol dan ego resiliensi memengaruhi kepribadian dan perilaku individu. Yang ketiga, katarsis. Katarsis bagi Freud secara sederhana adalah mengekspresikan emosi negatif secara fisik untuk mengurangi perasaan tidak menyenangkan seperti kemarahan dan agresi. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa konsep ini tidak mengurangi emosi negatif, malah kemungkinan katarsis akan meningkatkan emosi negatif itu. Yang keempat, displacement. Analisis terhadap 97 studi mendukung mekanisme pertahanan displacement di mana semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin besar intensitas pengalihannya. Yang kelima, repression. Penelitian-penelitian mendukung mekanisme pertahanan repression di mana represor akan cenderung mengingat memori yang menyenangkan bagi mereka dibanding mengingat memori yang tidak menyenangkan, menakutkan, dan traumatik bagi mereka. Represor juga akan cenderung menahan reaksi emosional mereka dan menghindari hubungan romantis. Selanjutnya, projection atau proyeksi. Proyeksi adalah membalik pola pikir sebagai bentuk pembenaran atas asumsi yang ada. Contohnya, saat merasa kurang cocok dengan seorang rekan kerja, seseorang akan meyakinkan dirinya bahwa rekan kerjanya itu tidak menyukainya. Sebuah studi tentang orang pengangguran yang sedang mencari kerja menemukan bahwa mereka memproyeksikan perasaan depresi mereka akan tekanan pengangguran ke pasangan mereka ketika diminta untuk membuat penilaian sehari-hari tentang dirinya. Nah, para peneliti mencatat individu tampaknya lebih cenderung berasumsi bahwa pasangannya itu seperti mereka, padahal pasangan mereka memang benar-benar seperti mereka. Jadi, dalam hal ini, subjek atau individunya akurat dalam memproyeksikan karakteristik mereka sendiri kepada pasangannya. Lalu ada defense mechanism. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan adalah metode yang digunakan individu untuk menangani perasaan-perasaan takut, kecemasan, dan rasa tidak aman. Metode ini digunakan oleh semua orang di berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ada beberapa jenis defense mechanism, yaitu represi, penyangkalan atau denial, proyeksi, pelampiasan atau displacement, regresi, rasionalisasi, formasi reaksi, dan sublimasi. Anak-anak cenderung untuk menggunakan mekanisme pertahanan yang sederhana, seperti penyangkalan atau denial, sedangkan semakin bertambahnya usia, semakin kompleks mekanisme pertahanannya. Sebuah studi terhadap orang dewasa Amerika menemukan bahwa penggunaan pelampiasan dan regresi sebagai mekanisme pertahanan menurun dari masa remaja hingga usia lanjut di pertengahan umur 60-an. Namun, subjek yang lebih tua dari itu kembali ke pertahanan yang lebih maladaptif yang mereka gunakan ketika mereka masih muda. Dan ada juga penelitian tentang sekelompok orang Amerika yang dibandingkan dengan kelompok penganut Buddha Asia yang tinggal di Thailand. Para peneliti menemukan kesamaan yang kuat antara orang-orang di dua budaya dalam penggunaan regresi, formasi reaksi, proyeksi, represi, penolakan, dan kompensasi. Selanjutnya, dreams atau mimpi. Penelitian awal tentang mimpi menegaskan gagasan-gagasan Freud yang berpendapat bahwa mimpi adalah bentuk terselubung atau simbolis yang mencerminkan masalah emosional. Ide-ide Freud tentang mimpi telah menginspirasi banyak penelitian yang fokus pada berbagai aspek mimpi dan mimpi itu sendiri. Banyak penelitian yang menegaskan bahwa mimpi juga mencerminkan pengalaman duniawi sehari-hari dan pengalaman intensitas emosional dari kejadian-kejadian sebelumnya, serta suasana hati seseorang juga turut mempengaruhi isi-isi mimpinya. Nah, ada sebuah studi jangka panjang orang dewasa di Kanada yang menyimpan buku harian tentang mimpi mereka. Hasilnya, terdapat korelasi yang signifikan antara sifat dan isi mimpi mereka dengan kesejahteraan psikologisnya.
Sebuah studi juga menunjukkan bahwa orang-orang yang selamat dari perang abad ke-21 di Irak dan Afghanistan akan memiliki mimpi tentang kejadian-kejadian traumatis yang mereka alami pada masa peperangan tersebut. Selain itu, bermain video game juga bisa mempengaruhi mimpi kita. Orang yang menghabiskan banyak waktu bermain video game cenderung memiliki mimpi yang lebih aneh yang berisi karakter mati atau imajiner dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu sering bermain video game. Ada juga penelitian berskala besar terhadap anak-anak di Inggris yang menunjukkan bahwa apa yang mereka tonton di televisi serta apa yang mereka baca akan memengaruhi isi mimpi mereka. Kemudian ada juga unsur budaya dalam mimpi. Penelitian tentang suku Indian Parintintin dan hutan hujan Amazon di Brazil menunjukkan mereka percaya mimpi adalah alat untuk menceritakan masa depan. Mereka menganggap serius semua mimpi, mulai dari milik mereka sendiri, keluarganya, dan bahkan kerabat atau temannya. Banyak orang juga tertarik dengan tafsir mimpi. Orang-orang di budaya timur dan barat cenderung setuju bahwa mimpi mungkin mengandung kebenaran pribadi yang tersembunyi yang dapat memberikan informasi berguna tentang diri mereka dan lingkungannya. Kemudian Oedipus kompleks. Apa sih Oedipus kompleks itu? Oedipus kompleks merupakan dorongan seksual yang diarahkan kepada orang tua yang jenis kelaminnya berbeda dan keinginan untuk menyingkirkan orang tua yang jenis kelaminnya sama. Pada wanita yang mengalami hal ini disebut Elektra kompleks atau kompleks Elektra, sedangkan pada pria disebut Oedipus kompleks atau kompleks Oedipus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kasih sayang terhadap orang tua lawan jenis dan agresi terhadap orang tua sesama jenis lebih sering terjadi dibanding sebaliknya. Jenis pelaku terkait oedipal ini paling besar terjadi pada usia 4 tahun dan mulai menurun pada usia 5 tahun. Oedipus kompleks ini dialami oleh seorang individu pada tahap halik atau fase oedipal. Pada tahap ini, Freud menekankan perkembangan anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan karena ia percaya konflik anak laki-laki lebih intens dibandingkan dengan anak perempuan. Pada tahap ini, seorang individu biasanya menjadikan orang tua yang berbeda jenis kelamin sebagai objek dalam mengidentifikasikan dirinya. Seperti yang ada di dalam kasus analisis Freud, di mana Freud menyukai dan menginginkan untuk berhubungan seksual langsung dengan ibunya dan menganggap bahwa ayahnya adalah musuhnya. Nah, Oedipus kompleks ini dapat menimbulkan castration anxiety yang dapat menyebabkan ia takut dengan ayahnya. Maka dari itu, seorang anak harus bisa mengidentifikasikan dirinya dengan orang tua, anak laki-laki dengan ayahnya, dan anak perempuan dengan ibunya. Selanjutnya, oral and anal personality types atau tipe kepribadian oral dan anal. Sebuah studi menunjukkan tipe kepribadian oral lebih bisa mematuhi saran dari figur yang mempunyai otoritas dibandingkan tipe kepribadian anal. Menurut Freud, individu yang memiliki kepribadian oral cenderung tergantung dan lebih penurut dibandingkan dengan orang yang bertipe kepribadian anal. Kepribadian anal ini cenderung untuk membangkang dan susah untuk bersikap patuh. Freud juga berpendapat bahwa wanita lebih bergantung secara lisan dibandingkan pria. Namun, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ditemukan perbedaan antara jenis kelamin. Selanjutnya, age and personality development. Freud berpendapat bahwa kepribadian dibentuk sampai sekitar usia 5 tahun dan mengalami sedikit perubahan setelah itu. Namun, ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa umur 17-12 tahun mungkin lebih penting dalam membangun pola kepribadian orang dewasa dibandingkan dengan umur 5 tahun ke bawah. Psikolog perkembangan anak, Jerome Kagan, meninjau literatur dan menyimpulkan bahwa kepribadian tampaknya lebih bergantung pada temperamen dan pengalaman di masa kanak-kanaknya setelah usia 5 tahun jika dibandingkan dengan interaksi awal orang tua anak di bawah umur 5 tahun yang sebelumnya disarankan oleh Freud. Walaupun kita tidak dapat memungkiri 5 tahun pertama kehidupan akan mempengaruhi kepribadian kita, namun ternyata kepribadian akan terus berkembang jauh melampaui masa itu.
Kemudian ada Freudian slip. Slip of tongue atau Freudian slip merupakan teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Freudian slip ini mungkin lebih kita kenal dengan istilah keseleo lidah. Freud percaya bahwa slip of tongue terjadi secara alami dan berasal dari alam bawah sadar manusia. Menurut Freud, apa yang tampak sebagai kelupaan biasa atau penyimpangan biasa dalam pembicaraan sebenarnya adalah cerminan dari kecemasan yang tidak disadari. Nah, tapi tidak semua penyimpangan dalam berbicara merupakan Freudian slip. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa kejadian yang mungkin merupakan sebuah Freudian slip yang terjadi karena kecemasan tersembunyi yang terungkap dengan keseleo lidah ini. Kemudian yang terakhir, Repressed Memories of Childhood Abuse. Pada akhir tahun 80-an, isu-isu tentang repressed memories muncul kembali dalam proses hukum. Isu-isu ini melibatkan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tiba-tiba teringat insiden pelecehan yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Banyak wanita yang akhirnya mengajukan tuntutan pidana kepada ayah, paman, teman, dan keluarganya. Sedangkan pada laki-laki mengajukan tuntutan kepada pendeta, pelatih, dan gurunya. Beberapa terdakwa akhirnya dihukum dan dipenjarakan atas dasar ingatan akan insiden tersebut, yang bahkan dapat dikatakan terjadi 20 tahun yang lalu. Nah, sebuah penelitian tentang Repressed Memories of Childhood Abuse ini telah menemukan banyak bukti bahwa pelecehan tersebut dapat terlupakan selama bertahun-tahun sebelum teringat kembali. Hal ini bisa dikarenakan karena adanya trauma pada masa kanak-kanak yang menyebabkan memorinya menjadi tertekan dan lupa pada kejadian traumatis tersebut. Tetapi, terlepas dari banyak bukti yang mendukung keberadaan Repressed Memories of Childhood Abuse ini, peneliti juga menunjukkan bahwa ingatan palsu sangat mudah untuk ditanamkan dan sampai pada titik di mana sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi dapat disadari dan diingat oleh seseorang. Bahkan ingatannya pun seperti ingatan asli. Nah, namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memang bisa terjadi, dan ini memang merupakan kenyataan yang sudah menghantui banyak orang dan jauh lebih mengkhawatirkan dibanding yang Freud bayangkan pada abad ke-19. Efeknya juga bisa sangat melemahkan. Pria dan wanita yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak akan memiliki kecenderungan kuat terhadap kecemasan, depresi, low self-esteem, dan bahkan bunuh diri. Nah, maka dari itu, kita tidak boleh menganggap remeh kejadian-kejadian seperti ini. Ekstensi dari teori Freud. Beberapa ahli tetap setia pada pandangan dasar dari Sigmund Freud, namun mereka mencoba untuk memperluas dan menguraikannya. Salah satunya yaitu putri Freud sendiri yang bernama Anna Freud, yang berusaha untuk melawan apa yang dilihat sebagai kelemahan atau kelalaian dalam psikoanalisis dan mencoba untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dalam analisisnya, Anna membahas terkait hubungan antara ayah dan anak, kekerasan fisik, dan kepuasan seksual melalui masturbasi. Ia mengakui bahwa hal tersebut mendeskripsikan pengalaman seorang pasien, namun kenyataannya ia mengaitkan fantasinya sendiri. Oleh sebab itu, Anna bergabung dengan Vienna Psychoanalytic Society untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Beating Fantasies and Daydreams. Selain itu, Anna Freud juga merevisi psikoanalisis ortodoks secara substansial dengan memperluas peran ego, karena menurutnya ego berjalan secara independen dari id. Kemudian, ia menganjurkan perbaikan tersebut ke dalam buku yang berjudul The Ego and the Mechanism of Defense yang diterbitkan pada tahun 1936, di mana pada masa itu Sigmund Freud masih hidup. Buku tersebut membahas tentang mekanisme pertahanan ego dan mendapat pujian karena dianggap sebagai dasar dari psikologi ego. Selanjutnya, Reflections on Freud Theory. Terdapat beberapa kontribusi besar yang diberikan oleh psikoanalisis, antara lain: pertama, memiliki dampak besar pada teori dan praktik psikologi terkait pandangan tentang sifat manusia dan pemahaman tentang kepribadian. Karena pengaruhnya yang begitu besar, sehingga karyanya banyak ditampilkan dalam berbagai buku. Kedua, ide-ide dari psikoanalisis mempengaruhi studi motivasi yang muncul dalam psikologi. Salah satunya psikologi kontemporer atau psikologi modern yang telah terpengaruh sehingga menyerap banyak konsep Freud, termasuk peran alam bawah sadar, pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk perilaku,
dan pengoperasian mekanisme pertahanan. Ketiga, merangsang perkembangan sudut pandang lain karena ide-idenya yang dianggap hebat dan valid, sehingga beberapa ahli teori menggunakan ide tersebut sebagai sumber oposisi untuk membangun teori mereka. Selanjutnya, penurunan yang dialami oleh psikoanalisis. Selain dari kontribusinya yang begitu besar, psikoanalisis juga mengalami berbagai penurunan karena popularitas dari teknik terapinya menurun, kemudian adanya kecenderungan untuk menjauhi psikoanalisis karena terapi yang dikembangkan oleh Freud sangat mahal dan berlangsung dalam jangka yang panjang, sehingga hanya sedikit yang memilih terapi yang dikembangkan oleh Freud. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.